Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil tugas besar kami. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Rizali, Noval Hilmi Majid, dan saya Muhammad Alif Sirojudin. Selanjutnya untuk pendemoannya akan dijelaskan oleh Ahmad Rizali. Kepada Ahmad Rizali dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mendemokan web server dari kami. Jadi ini adalah codingannya. Saya akan running dan web server telah diterima. Sudah bisa sekarang buat coba filenya yang terdiri dari ada 5 file: GIF, JPG, JPG, PDF, dan PNG. Oke, bisa PDF. Oke, semuanya udah bisa. Kemudian saya ingin mencoba masukkan file yang tidak ada di codingan saya. Misalnya, oke, itu saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh, itu itu mati servernya. kemudian saya ingin mencoba memasukkan yang tidak ada di sini di web server saya. File tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval Hilmi Majid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan dari program server kami. Itu dengan dulu terminate yang dulu di-kill. Jadi pertama kami import dua modul built-in functionnya dari Python. Yang pertama ada socket dan juga OS. Lalu terdapat beberapa fungsi, fungsi lokal, fungsi yang kami bikin sendiri untuk memenuhi kebutuhan program web server kami. Yang pertama ada create HTTP response, itu inputannya ada konten. Di fungsi ini kami membuat respon jika eh, file yang kalian kirim, yang kalian minta itu sesuai dipunyai oleh server, maka kami akan memanggil fungsi tersebut. Lalu ada fungsi handle HTTP request, dia inputannya request. eh di sini kita split request dari klien ketiga nama variabel, ada method, pet, sama dash. Lalu di pet kita assign pet dari eh, indeks karakter indeks karakter 1 sampai akhir. Kemudian kita cek kalau misalkan pet ini dia bentuknya string kosong, kita ubah jadi indeks.html.
Kemudian kita melakukan pengecekan metode yang klien minta. Apabila dia get, maka kita akan lanjut ke pengecekan pet file tadi. Apakah pet file tadi ada di directory server atau tidak. Jika ada, server akan mengirimkan respon HTTP 1.1 dengan file kontennya. Lalu kalau misalkan tidak ada, maka server akan mengirimkan respon HTTP 1.1 404 not found. Kemudian kalau misalkan di metodenya bukan get, selain get maksudnya, maka server akan mengirimkan respon HTTP 1.1 405 method not allowed. Kemudian fungsi tersebut akan return dua dua variabel, dua outputan, server respon dan respon. Boleh dikebawahin, scroll ke bawah. Lalu ada fungsi start web server. Ini main program dari web programming kami. Yang pertama kita punya membangun soket TCP. Kita masukkan ke dalam variabel yang namanya server underscore socket. Lalu kita mendefinisikan, menginisiasikan server address yang dimiliki oleh server. Kita menggunakan IP komputer dari host, lalu portnya 8080. Kemudian kita bind server address tersebut ke dalam server socket. Kemudian kita buat server socket itu mendengarkan request jumlah satu. Lalu kita print bahwa web server itu telah dimulai, bisa digunakan. Kemudian ada perulangan while true. Di dalamnya kita akan menerima koneksi dari klien, request dari klien, kita mengirimkan respon. Jadi yang pertama itu kita menerima koneksi dari klien, ada klien socket, address, yang di mana itu hasil dari server socket accept, berarti dari permintaan klien. Lalu kita memprintkan dari mana klien itu berasal, IP addressnya dan juga portnya. Lalu kita parsing eh, request dari klien. Kita masukkan ke dalam request, kemudian kita request tersebut kita masukkan sebagai inputan di fungsi yang tadi kita udah buat, yaitu handle HTTP request, yang dimana fungsi tersebut mereturn dua outputan, server respon dan respon. Jadi server respon itu server respon, ya responnya server gitu. Sedangkan respon itu adalah respon yang dikirimkan ke sisi klien. Kemudian kita kan mau ngeprint semua info-info yang kita dapat dari klien seperti permintaan, metodenya, lalu path dari file yang dia minta, protokolnya apa, dan juga respon dari server. Pertama kita split request tadi ke dalam tiga variabel, ada metode, request, dan code, dan protokol. Lalu buat file path eh, kita masukkan file path parent directory dari komputer server. Setelah itu kita print semua variabel tadi yang telah kita masukkan infonya ke dalam variabel tersebut. Kemudian setelah itu kita kirimkan respon server ke client socket. Kemudian kita tutup client socket tersebut. Boleh lihat terminalnya, Rino? Ke atasin terminalnya. Nah, coba kita perbesar, terminalnya perbesar. Ya, tarik ke atas. Nah, seperti yang bisa dilihat, pertama kita memulai server, menjalankan codingan web programmingnya. Di terminal muncul web server telah dimulai di ini IP komputer server. Titik titik dua ini menandakan portnya. Lalu ada outputan tulisan menerima koneksi dari
IP address dan juga port. Ini IP address dan portnya milik klien. Lalu ada metode, metode ini adalah metode yang digunakan klien untuk merequest suatu file ke server. Lalu dia merequest yang nggak ada, bukan yang nggak ada, request yang nggak pakai namanya. Jadi server mengibaratkan bahwa klien mencoba untuk mengakses halaman awal dari server kami. Kemudian eh, path-nya adalah eh, posisi alamat dari file yang ada di dalam server. Alamat tersebut ada di C, user, Lenovo dokumen, tubes.com, slash. Lalu protokol yang digunakan oleh server dan klien itu HTTP, versi 1.1. Kemudian respon dari server ke klien itu diterima, 200 oke. Sama halnya dengan eh, info-info di bawahnya, terdapat metode, request, path, protokol, dan respon yang dikirimkan oleh server. Coba kita lihat kalau responnya yang apa? 404 not found. Boleh cari ke bawah. Coba ke atas lagi. 404 not found. Coba cari lagi ke atas. Oh, nggak ada ya? Nggak masuk. Hmm. Kalau misalkan kasusnya itu si klien meminta eh, file yang tidak dimiliki oleh server, maka seharusnya outputannya itu di bagian respon dia tertulis HTTP garis miring 1.1 404 file not found. Seperti itu. Segitu saja penjelasan dari saya. Dikembalikan kepada Muhammad Alif Sirajuddin. Oke, thank you penjelasannya dari Noval. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.